lagi. Ya. Ini burung apa ini, Mama? Burung beo. Ini burung beo. Iya. Kalau yang hijau ini? Bombong. Bombong. Kalau yang itu? Yang ini orasi. 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 Iya. Papa, anak-anak niya kabilang manok. Kato ni Kuya Juan madanok. Aha. Di nawa master ma. Yang besar. Tidak betul. Bapak tuh. Kabar dari semua boleh. Dari mana tuh so? Itu bambi gitu sih. Tidak, kandung makan. Mau ditembak berarti berdiri sama-sama ini. Keluarga. Tidak boleh makan. Ini bisa berdiri di sini. Bukannya gue kata iya. Awas. Umpan pemakanan. oh, di sebelah tangan aku. Kantornya itu terakhir berhenti di sini, Bapak mundur dikit. Mundur dikit.
2,5 juta hektar yang bisa dikerjakan untuk sawah. Tetapi sekarang yang paling siap adalah 1,2 hektar. Yang 1,2 juta hektar. Ada 1,2 juta. Itu milik rakyat. Benar? Ya. Nanti karena ini 1,2 juta hektar itu kalau ingin dikerjakan itu membutuhkan anggaran yang triliun, bukan hanya miliar tapi triliun. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan ada investor, investasi, ada juga dari negara. Nanti BUMN datang ke sini membawa uang, traktor, benih, pupuk, semuanya ada bagian dari investor dan BUMN. menunjukkan semangat untuk memperjuangkan hak-hak tanah mereka, dan keputusannya sudah mereka peroleh dan dalam bentuk tertulis. Keputusan pertama, kami marga Aterop Angga Menop dan Endom sepakat bahwa patok tetap ditanam di wilayah Golaka Jautrala sebagai tempat perdamaian antara marga Aterop Angga Menop dan Endom. Kedua, patok ini menjadi kekuatan bersama marga Aterop Angga Menop dan Endom
untuk melindungi hak-hak wilayah tanah adat, marga Aterop, Angga-Menop, dan Endom. Dan yang ke-10, Tua Adat Endom dan Aterop Angga-Menop tetap memperjuangkan hak-hak tanah mereka dari segala pengaruh investasi yang merusak peradaban masyarakat marga Aterop, Angga-Menop, dan Endom. Itulah hasil keputusan yang diperoleh melalui pertemuan pada pagi, siang, sampai sore ini. Kemudian dilanjut dengan persoalan atas tanah antara marga Buja dan marga Endom. Pada saat itu saya punya kakak yang ini saja sudah lahir di Kampung Pos. Itu awal mulanya masuk MIFE pada tahun 2007. Tanggal 25 September 2007 mereka datang, atau yang difasilitasi oleh pejabat atau Pak Bupati. Pada saat itu Bapak John Gulba Gipsy. Nah, dia mengatur timnya datang untuk ambil ketua-ketua marga yang memang bukan ketua-ketua marga, tapi yang ada saja di bawah yang memang bukan punya hak, yang bukan punya hak pemilik. Setelah mereka pulang itu investasi mulai masuk. Jadi awal terjadinya itu tahun 2007. Dengan adanya itu masyarakat yang pemilik, yang bukan pemilik, mereka bawa ke sana, kembalinya sudah investasi mulai masuk. Dan yang punya hak mulai kaget, ini kenapa? Kami tidak tahu. Kami tidak tahu dan kami mulai jalan cek. Itu ambil itu ayam putih itu bang. Ayam baru ini deh. Moyang Wanggan tanya gundagang kamu kerja endang kaja tanama bambita ngene mengamakan gede turun temurun sampai nangku anak-anak yang ini termasuk saya ini turunan yang ke-10 narung ke-11 punya anak ke-12 sekarang ini. Ini kan pegang dulu. Ini. Ya. Kembali. Jangan, tunggu. Dengar. Ya. Jadi kita sampai ina malin lagi berdene era barco bira bro samperingan. Pero boy itu menggecu mana ini kuri juara itu menggecu mana membawa mianda lagi nih itu pengangkaran. Karena itu apa noko tidigara. Berem buat ikan kita. Jadi berne semangat. Bernoka itu ini bahan itu koro-koro satu yang tadi. Makiam lagi makan itu. Api deh, naik ke bulu. Aku tidak tahu. Pegang terus. Sebenarnya saya tidak salah. Kopi beri di sana. Nanti dari macam tadi mungkin nanti kita bisa bawa nanti juga pakai joko saja mana itu. Yang biasa datang rekayasa itu tanda tangan itu saya bilang tidak boleh, jangan terima. Bila ada yang perlu untuk batang untuk kasih uang suapan itu datang menghadap saya. Harus begitu baru ke depan jadi bagus. Besok jangan terjadi lah. Orang tua tinggalkan kita. Iya. Kami anak-anak tidak bersalah. Sudah Tapi selesai. orang tua yang membingungkan kita. Akhirnya bisa terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan persoalan harus mempersulikan, tapi hanya mencari perdamaian. Amin. Supaya ke depan itu generasi tidak bikin seperti itu. Terima kasih, adik. Yang saya harapkan. Sudah, Pak. Adik saya.
hak dasar hidup mereka, hutan, tanah, dan sumber penghidupan mereka dari segala serangan investasi. Apa anunya di gendong? Membuka 1,2 juta hektar sawah, menurut Bapak perlu berapa tahun? Ya kalau menurut saya mungkin kurang lebih 5 tahun. 5 tahun baru bisa. Tadi 50 tahun saja hanya 20 hektar. Itulah, bayangkan saja. Terus sekarang kalau berapa juta hektar? 1,2 juta hektar. 2 juta hektar, mungkin 5 tahun belum ketemu. Karena yang pertama jelas sumber airnya. Dan di sini kan seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kan hanya mengharapkan hujan. Kali ini bisa Pak, tapi harus buat bendungan di atas. Kali ini kan tawar ini, Kali Kumbe ini, yang di atas ini, yang kemarin Pak Jokowi Panen Raya kan, itu kan kalinya tawar. Tapi itu kan harus buat bendungan raksasa di sana, bro. Itu mungkin tidak perlu hujan, air dari sana turun langsung bisa. Pak Jokowi ingin 1,2 juta hektar dalam 3 tahun. Waduh, saya pikir secara kalau menurut saya pribadi tidak masuk akal. Ini mau cari uang untuk lebaran kok. Bon. Ini saya punya teman Pak Belanda ini. Tenaga kerja ada? Aduh, tenaga kerja juga sekarang sudah sangat sulit. Karena semua tenaga kerja kan dari kaum petani. Mereka sendiri sudah punya lahan, mereka sendiri sudah punya traktor. Ya dia pasti memilih garap lahannya sendiri. Untuk menjadi buruh sudah sangat-sangat susah. Termasuk kita BPJ juga kadang kewalahan untuk mencari tenaga kerja. Kemarin sudah bagus tutup di situ tuh, cuma masih bocor sedikit, jadi lari. Secara pengairan memungkinkan tidak di Merauke ini? Dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Kayaknya tidak, Pak. Apa faktornya? Faktornya yang jelas kita khususnya di Kurik, dia cuma mengandalkan air tanda hujan. Artinya kita bicara apa adanya, Pak, di lapangan. Daripada kita tidak bicara apa adanya, kan kita juga masyarakat susah, Pak. Begitu. Bapak sudah berapa tahun menggeluti pengairan? Kurang lebih sudah 15 tahun. 15 tahun. Iya. Sudah mengenal betul curah hujan di Merauke dan segala macam ya, Pak? Ya, karena kita yang jelas kelahiran di Merauke, Pak. Khusus orang Marin, ini yang asli. Jadi kalau ya perusahaan gusur model begini kita cari nanti setengah mati di hutan. Nakain ko naman naman. Iska. Aduh. Kok sabi ba yun? Kali. Ini santannya. Kita punya hutan dengan dusun ini karena begini, hutan itu pohon-pohon itu dia simpan binatang, burung-burung, babi, kasuari, rusa. Nah, itu dia simpan. Sedangkan dusun ini
Kalau padi itu kita tanam, kalau padi itu menurut kita lihat itu, kalau padi itu kita tanam itu mungkin setengah tahun baru kita bisa pandai punya hasil terus kita makan. Tapi kalau sagu ini tidak, hari ini tidak ada makan, hari ini kita tebang, pangkur, bisa dapat 2 bola, 3 bola itu bisa tahan untuk 6 bulan punya. Apalagi satu pohon ini, pokoknya bisa setengah tahun lah. Satu keluarga? Ya, satu keluarga. Satu keluarga. Ini tepungnya. Padi kalau kita lihat orang Jawa itu mesti orang garap dulu, bersihkan, terus cangkul, terus tanam, itu rawat itu sampai setengah tahun baru mereka panen. Jadi kita hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita tidak, hari ini habis, hari ini kita tebang mungkin 3 jam atau 4 jam itu sudah kita bisa makan sambil kita kerja. Jadi kalau selesai dari dalam bulu kalau baru angkat dia tetap lengket, kita harus tinggal. Jadi orang Marin tidak tertarik untuk mencetak sawah ya? Iya. Tidak. Memang itu bisa, tapi artinya kalau ada tempat yang ini harus ada petugas penyuluhan yang mereka bisa datang untuk awasi, bisa ini, kita bisa ini. Tapi cuma hanya cuma kasih arahan, terus kasih bibit saja, mana kita mau ini. Ya terpaksa kita harus kembali ke kita punya sagu nih. Biasanya. Ya. Karena itu walaupun sejak tahun 82 sudah ada transmigran, ya. Orang Marin tidak berpindah ke sawah ya? Tidak. Walaupun sudah 33 tahun ya. tetap kita tetap di dusun, tidak pindah ke sawah karena kita lihat kalau habis kita mau kerja itu tunggu dalam jangka waktu memang cukup lama juga. Kita harus kembali. Kita biar satu hari ini kalau tidak dapat makan, tapi satu hari kalau kita berusaha kerja berarti bisa untuk 6 bulan punya. Belum modalnya ya, belum pupuk. Belum pupuk. Jadi memang kita keluar biaya itu setengah mati. Tapi kalau ini tidak, yang Tuhan harus siapin tidak. Tinggal kita ambil saja. Mama. Ma. Tidak usah. Ya, yang diangkat. Iya. Enak. Selamat. Makanya sekarang dusun-dusun sagu ini kita larang ya Pak. Sagu ini dia punya hukum agama. Iya tuh. Dulu itu hukum rimba. Itu mati. Dulu hukum rimba. Kalau merusak sagu berarti hukumannya mati? Iya, mati. Marga mau sih marah. Kalau saya bikin sagu sebarang artinya kalau saya pangkor tidak habiskan, sisa saya kasih tinggal, ya hukum rimba berlaku untuk saya. Makanya sekarang, hampir dengan sekarang ini kami melarang dusun sagu, tidak boleh yang merusak. Karena itu kita punya raja. Orang Papua harus makan sagu. Makanan ini sudah sejak dulu jadi. Ini alam yang, begitu alam jadi, dusun sagu jadi. Ini tidak pernah tanam. Tidak pernah tanam. Ini alam punya buatan. Begitu juga babi atau ikan buang sembarang itu diberi sanksi. Karena itu aturan. Tidak boleh kita pancing baru sudah dapat terus ikan dibuang-buang kasih tinggal kita ambil separuh bawa pulang. Itu tidak boleh, dilarang. Jadi setiap yang sudah diambil harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Bawa pulang ke rumah. Asal baik-baik atau bikin kuah harus dimakan. Marga lain mereka mau kasih, mau ini sudah itu terserah orang, tapi kalau kita marga mau sih tidak. Kami punya dusun biar tinggal sampai turun temurun.
Terima kasih Bapak. Ada mama bawa supaya kita minum di jalan. Kita bikin habis-habis. Dulu Kali Bian ini sungainya airnya bisa diminum? Air bisa diminum. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan itu bahan minum. Jalan saja di mana kita haus ya minum saja di kali itu. Dulu kali itu bersih sebelum ada perusahaan, penempatan perusahaan. Tapi dengan adanya perusahaan sekarang kami tidak bisa minum lagi air Kali Bian. Jadi sekarang Bapak kalau pergi harus beli air macam ini? Ya, beli air. Kalau tidak kita masak air dari sumur gali, kita masak, siapkan di botol fit baru kami bawa. Tiga duduk ke sini. Nah, harus jauh nih. Tidak. Bapak dulu waktu air masih baik itu, dia punya warna kali dari Kali Bian itu dia seperti ini. Jadi kita bisa lihat ikan di dalam kali itu. Dalam air. Iya. Tapi sekarang karena begini. iya, tapi sekarang karena banyak perusahaan yang langsung gusur-gusur, akhirnya kali sekarang jadi begini. Kita bisa lihat ikan lagi di atas permukaan air. Ini sampai di hulu begini terus sudah? Ya, sampai. Bagus tidak berani minum ini? Tidak. Jadi ini sudah baku batas dengan basik-basik, diken, terus sebelah sana itu mause dengan diken. Nah, jadi patuknya sudah sampai ke rawa ini. Sudah dipatok? Sudah sudah dipatok di rawa. Kapan? Mulai kapan? Itu mulai dari 2013. Tapi belum dibersihkan? Belum dibongkar? Jadi baru mulai gusur itu. Ya rencana kemarin kami kasih stop itu. Itu nanti begitu terus sampai ke sini. Ada ikan. Ada ikan. Kalau ikan terkait di rumah ya, nanti harus tusuk. Mari. Yang ini hutan ini. Kenapa? Itu sudah masuk dalam areal. Jadi nanti digusur semua. Arealnya siapa? Arealnya PT ACP.
Jangan sampai kita hidup lapar di atas kita tanah sendiri. Kalau perusahaan tidak mau lihat kita. Sudah berapa hektar hutan yang dibongkar, Pak? Itu 30-an lebih. 30 hektar lebih. 30-an lebih. Selama ini untuk apa hutan itu, Pak? Mereka upayakan untuk menanamkan kelapa Bukan sawit. yang dari Bapak sendiri biasanya hutan itu untuk mencari apa? Ya, kami waktu dulu kan kami mencari makan di situ. Nafkahnya kami cari di situ. Buaya, burung kuning, segala macam kami ambil hasil dari situ. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Surat kedua sampai di Presiden. Kita sudah palang, perusahaan sudah tidak gusur. 3 bulan kemudian, sekarang ada gusur. Sekarang yang saya mau tanya saja, di keluarga semua, itu siapa yang suruh? Kayu sasi sampai 2 tuh. Dia keluar nanti sampai 2 digusur. Digusur kah, dicabut kah? Dan kita masih mau pertahankan kita punya hak atau kita mau kasih biar perusahaan gusur? Kita sudah jalan rame-rame bagus-bagus. Kaget saja di antara kita ada yang mundur. Saya minta di tengah-tengah marga, ketiga titik yang ada, saya minta ada kejujuran di dalam marga. Jujur. Jangan sampai tidak jujur. Hari ini kita bicara begini, besok kita berubah. Saya minta hari ini jujur, karena kita sudah kalah yang pertama. Tapi kenapa terjadi seperti ini lagi? Berarti ada permainan di dalam. Betulkah tidak, saudara-saudara? Betul. Saya perempuan tidak mungkin sama melakukan itu. Pasti dari saudara laki-laki yang akan melakukan hal seperti itu. Kami perempuan, kami ikut. Apa yang laki-laki bicara, kami tinggal ikut-ikut saja. Tidak ada kejujuran di dalam. Maka akhirnya kami saling tidak baku senang. Kalau ada saudara-saudara laki-laki yang masih serong hati lagi untuk jual tanah lagi nanti main di belakang, saya minta supaya hari ini dia terbuka, jujur saja. Terbuka hari kami ini juga sekarang. Kalau tidak ada jujur, musuh dalam selimut itu yang paling berbahaya, yang itu dia saudara. Biasanya yang itu berbahaya. Yang ada di saya tuh sampai di Takbal saya 6.000 hektar itu APM mengambil. Peta tuh ada di rumah. 6.000 hektar, tanya Agus. Itu APM ambil kita petanah 6.000 hektar. Terus kita mau kemana? Ini hari kita ambil 1 petak untuk kita. Besok anak-anak punya turunan lagi. Dorong bikin rumah di mana? Dorong ambil kayu dari mana? Mau ambil atap dari mana? Kalau sagu sudah ditimbun, kubur-kubur, terakhir anak-anak jadi gigit orang. Jadi jangan karena 1 amplop sudah datang, kamu masuk sudah. Kalau saya dan Agus ini mau kasih izin itu, perusahaan kasih kita uang itu udah amplop. Tapi tidak. Mati ada di situ. Kita tidak gila. Alam ini masih siap untuk kita cari makan. Dapat binatang kecil kita jual sudah bisa dapat. Kita belum tahu saja itu 20% itu nanti bagaimana, perusahaan belum pernah sosialisasi sama kami marga. Terus kita enak-enak saya, perusahaan gusur. Terakhir
besok 20%, dorong ambil itu dong pi bayar pajak. Kita sendiri mau dapat apa? Dia punya pribadi, simpan di bank untuk dia. Sedangkan 20% pemilik punya, dia ambil potong pajak. Potong utang-utang yang dia pinjam uang itu, ambil dari kita orang. Tapi saya minta, kira-kira siapa yang bisa memfasilitasi kami untuk kita ketemu, sehingga ada keterbukaan antara pihak perusahaan dengan kami pemilik. Karena selama ini kita baku tuduh. Itu baru kita bisa dapat solusi. Perusahaan harus ada duduk di situ, kami marga harus ada duduk di situ, baru kita tanya dia, kita minta keterbukaan dari kau. Kira-kira siapa yang kasih izin kau itu untuk bongkar hutan? Karena selama ini tidak jelas. Bisa saja kamu curiga saya. Tapi buktinya, ada perusahaan tanya dia, siapa yang suruh kau? Itu baru bisa. Kita betul-betul desa perusahaan minta keterbukaan siapa yang suruh kau bongkar kita punya hutan. Siapa yang jalan ke perusahaan bilang bahwa semua marga semua setuju. Yang kepala keras cuma saya ketua marga dengan sekretaris marga. Siapa yang jalan? Ini hari Kamis saya dan dia kita sudah ketemu di SP1. Sekarang terbuka. Itu aja. Sekarang saya minta terbuka. Makanya kita minta tuh harus ada perusahaan di situ. Supaya tanya dia. Itu siapa yang dibawa sana? Ini pembongkaran ini setelah kamu pertemuan itu pada pembentukan koperasi. Kami pun lembaga apa? Kita lahan sudah kepala, kenapa kamu sih? Kau diam-diam. Saya mau tanya kau itu. Kau jujur? Hari ini tidak usah putar-putar. Saya tahu kau itu bagaimana. Saya tinggal lepas tapi saya tahu kau percaya. Saya pergi itu. Terbuka. Kau buka harus buka. Saya minta itu saja, satu, buka. Jangan kau tipu. Kita pergi ke sana, itu seperti saudara. Ya kalau kau tahu undangan itu, kami tidak bicara. Kenapa kau harus ikut? Kau ingat itu baik-baik. Itu kau kasih peluang untuk orang. Kalau sangat pintar, licik. Kau tahu. Kau kalau tidak mengerti, tidak usah kau pergi ikut-ikutan. Tanah ini bukan kamu buat beri punya tanah pribadi. Ada orang untuk banyak-banyak. Semua punya hak. Dari sebab apa sampai aku bisa berbicara yang begitu, Berarti itu sembarang. Nah, tidak boleh. Ini kita saling perbaiki. Sekarang kita omong, kita baku marah, boleh baku marah. Tidak boleh pakai bahasa yang begitu. Tenaga tidak boleh. Dan fisik tidak boleh. Kalau kita baku ini dengan mulut, pakai otak, boleh. Kalau tenaga tidak. Kita duduk di sini untuk perbaiki. Saya mau kasih tahu, 35 tahun itu bukan kita hidup dalam kesenangan, tetapi dalam kesengsaraan. Saya kasih tahu, 35 tahun itu kontrak. 0 tahun saja kita sudah rasakan, 0 tahun. Jadi keputusan kami tidak akan kasih perusahaan gusur. Karena sudah dari awal kita tolak perusahaan. Kita tolak saja, intinya tolak sih. Kita tolak, itu keputusan. Keputusan tolak.
kan ini kita punya tanah. Iya maksudnya tanah. Ya kita kan cuma pekerja ya, kita pekerja ya mengikuti patok toh Bapak toh, betul tidak? Ya toh kita minta maaf kalau memang kita masuk Mamadon Pulahan kan kita enggak tahu. Ya toh. Kita kan yang perbaiki. Iya. Kalau kita ya pekerja, orang suruh kita kerja ya, kita masuk kerja ya toh Mama, betul tidak? Apalagi dia bilang sudah ada patok di situ, ikuti patok. Jadi kita ikut panduan. Kami datang ke sini, kami cuma minta saja. Iya. Bukan saudara orang yang salah, Pak Edi. Jadi kami minta supaya alat kasih keluar. Iya, bisa. Bisa Bapak. Kita kalau Bapak orang minta begitu, kita siap keluarkan alat saya ya toh. Karena namanya kita pekerja, kita tidak tahu. Ya itu Bapak orang datang walaupun kita bersyukur karena apa? Bapak orang datang, permisi adik, tolong kasih keluar alat karena ini sudah masuk di Bapak orang ke tanah. Iya toh, kita bersyukur itu. Dan kita minta terima kasih juga Bapak orang suka ingat kita di sini lagi. Kami sudah pemelangan pertama kali. Secara adat kami, itu sebenarnya tidak boleh digusur, dibongkar. Kita bicara sampai sekarang baru Pak Edi kenapa bisa? Iya. Jadi sekarang ini lagi kami mau tanam kayu sasi menurut adat istiadat kita orang. Iya. Dan kami akan palang. Mana yang pemilik bilang bisa? Oh, kami tidak ini. Tinggal kita sahkan. Yang mana yang pemilik bilang tidak bisa, itu sudah. Iya. Jadi kalau sudah langgar seperti itu berarti kena sanksi. Dua suku. Yang jelas itu alat ini. Iya Bapak. Iya. Yang jelas alat keluar. Saudara dong kasih keluar alat saja. Iya. Alat kasih keluar. Parkir langsung ke jalur 3 situ parkir. Langsung ke lokasi sana. Iya. Jangan di dalam hutan. Begini, sementara Saya permisi, namanya kita orang proyek kan sudah pengalaman. Ada mungkin yang datang bilang saya juga tuan dusun. Kita mana tahu ya toh, betul ke tidak? Paling Bapak datang, saya tuan dusun. Ya, ini baru kita tahu, oh Bapak yang tuan dusun sebenarnya. Baru terus yang lain-lain kemarin siapa coba kan? Kita tidak tahu. Ya. Kemudian kita juga orang baru di sini. Kita disuruh kerja ya kita mengikuti. Itu saja Bapak. Ya toh, biar langsung sekalian pulang nanti dengan Bapak Edi seperti apa. Intinya alat kita keluarkan dari areal ini toh. Terima kasih lagi Bapak Dorang, Mama Dorang. Terima kasih banyak. Makasih. Silakan lanjut. Pohon apa ini, Pak? Bukan sejenis ini. Ini pohon apa saja yang sudah tumbang ini, Om? Ini kalau kita lihat ini sudah sekitar 10 lebih jenis pohon yang sudah tumbang. 10 jenis pohon? Iya, yang sudah tumbang. Dari kecil sampai yang besar. Ada sagu kah di sini? Sagu di sini ada, tapi hampir sedikit lagi tuh ketemu kami punya dusun sagu. Dusun sagu dengan tempat keramat di situ, mungkin Pak tadi sudah lihat. Oke. Di situ. Itu dusun sagu yang paling besar. Di dalam kami marga Mahuta besar. Khusus marga Mahuta besar, kami bisa membela hak kita karena kami pikir anak cucu. Besok kalau tergusur, mereka ada yang bisa jadi pegawai, ada yang tidak bisa, Pak. Yang tidak bisa ini mereka mau dapat bahan lokal dari mana untuk bangun rumah. Itu yang kita berpikir. Tradisi kita seperti pangkur, kalau sagu dikubur, tradisi kita hilang. Bulu juga pun kami bisa ambil untuk bikin ayak, keranjang, bisa isi sagu, daunnya bisa bungkus sagu. Begitu Pak. Itu yang kami
Kami dari khusus marga Mahuza itu yang kami pikir ke depan untuk anak cucu kami. Kami di sini punya pikiran bahwa tanah itu adalah kandungan ibu. Makanya kalau seorang perempuan bertindak itu pantas. Karena tanah yang memberi makan. Iya, tanah memberi yang hidup. Memberi makan, memberi hidup untuk kami. Maupun yang ada di dalam tanah, di permukaan tanah untuk kami. Ternak, kami bisa ambil bahan untuk ternak, terus binatang yang perlu kita setiap kali berburu, kalau hutan ini tergusur, terus kami mau dapat lagi di mana. Dan anak cucu kami itu nanti melihat gambar saja, bahwa ini jenis binatang ini jenis binatang ini. Atau pergi ke kebun binatang. Atau pergi ke kebun binatang, kalau sama sekali kepingin untuk melihat ternak ya harus mereka situ. Itu pun juga kalau ada biaya. Dorang yang itu, kami tengah bedi. Kamu dengar dorang. Bukan dorang dua putana. Besok nanti ketemu dengan kepala situ. Ini sudah habis, kita habis ya. Kita ciri-ciri gerak-gerik saja. Sudah datang. Tadi 1.22 dia bilang itu. Ini bukan tanah pribadi, ini tanah marga. Baru kenapa orang yang itu dong tidak datang? Nanti ya di rumah, di bos besar, ya di pemilik tanah ini ya di atas air nabi Novedan. Bukan sih kita di atas tanah, di air aja. Iya kan? Ada. Kau turun kan? Pas turun, Myanmar kami buat. Nanti sampai di bos besar. Kita tidak buka tangan untuk perusahaan masuk. Jalan dokter tidak jadi. Kami dipakai
Mereka yang tebang? Iya, penebangan. Mereka disuruh perusahaan berarti? Disuruh perusahaan. Warga Trans kah? Warga Trans. Warga Trans. Jadi tadi sempat Pak Edi kan? Ya Pak Edi dia bilang, itu kan Pak Edi ini sudah, ini sampai sekarang semua sampai ke distrik, sampai ke bupati, semua provinsi sudah. Akhirnya Marga bilang, itu Bapak cuma dengar dia, cuma ambil dia sendiri. Kita semua tidak tahu. Supaya Bapak tahu. Tadi Marga semua, ada semua, sampaikan sama. Tanah ini bukan Dinus Mausi. Tanah ini bukan Dinus Mausi punya. Bukan pribadi Pak Dinus punya. Kita semua punya. Jadi pada saat berangkatkan dia itu kami tidak tahu. Bukan pada orang. Langsung Pak Edi dari situ sudah. Ya sudah kalau begitu kita tinggal buat ini terus sampai situ saja sudah. Tidak lagi tapi kita buat pernyataan saja. Supaya tidak. Dia masih tawar lagi. Kalau bagaimana dengan biaya apa sudah langsung. Terus Bapak kami siap untuk ganti 300 ribu. 350 juta kalau saya bilang. Selesai pendek saja. Saya tidak bicara panjang lebar. 350 kita ganti. Ya, selesai. Tapi yang dia bicara cuma tadi sudah. Kalau bagaimana karena ini sudah dibayar, karena ini sudah disepakat dengan Bapak berapa yang sudah tanda tangan. Jadi saya sebut Bapak ini kita nama Yulianus Ibamo. Terus siapa lagi ya? Bapak ini tidak pernah tanda tangan. Pas kebetulan kakaknya ada sendiri. Yulianus Ibamo ada sendiri. Itu saya tidak tahu. Itu saya punya nama tapi saya tidak tahu. Bapak Alfonso bilang saya tidak pernah. Bapak Alfonso saya tidak tahu. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Akhirnya sudah. Dan saya bilang tadi itu, Pak Edi, itu kejadian ini pelepasan jadi. Bapak almarhum dia tanda tangan itu bukan di Merauke atau di Muting sini. Mereka dibawa di Jakarta sana baru. Tidak tahu dia dikasih apa sudah baru dia tanda tangan di sana. Tanda tangan bukan di sini. Terus satu hal yang saya mau kasih sama kamu. Ini yang kamu biasa lupa. Hanya karena daging satu potong, hanya karena sagu satu panggal, hanya karena uang 2 rupiah, 3 rupiah, kita dengan kita ini baku hianat. Yang satu hianati satu, yang satu kasih tinggal satu, yang satu begini. Akhirnya apa? Kita diadu domba. Dorang adu domba kita betul-betul. Itu cara yang dorang pakai sampai hari ini. Bapak dulu. Cari uang, kamu mengerti itu. Saya ini besar dengan makbaman. Kita pergi bayar. Kita lepas sedikit. Besok kamu pergi cari ikan ke apa ke kamu ini. Sayur kamu beli. Besok kamu syukuran di sana. Nanti uang saya kasih supaya kamu syukuran di sana. Kumpul semua marga, kasih tahu apa yang sudah dibicarakan. Semua marga situ ini. Clemens ke apa semua panggil, kamu duduk. Minta pastor, kamu sembahyang bersama. Bersyukur kepada Tuhan.
makan. Itu sudah. Kayak kita tidak usah bicara banyak. Iya toh? Bagaimana? Setuju kah? Setuju. Karena itu ya Bapak, pada kesempatan ini seluruh anggota Marga Mahuso Besar menunjukkan rasa kepedulian dan perjuangan untuk melindungi tanah, hutan, rawa, dan seluruh sumber penghidupan bagi kelangsungan hidup seluruh Marga Mahuso Besar. Keluarin buat backup. Orang itu orang tamu. Kita ini tuan rumah. Jangan kita lembe-lembe. Ini kita punya saudara. Kita punya hak. Ini mama, ini rahim ibu. Kita tidak boleh lembe-lembe. Sudah. Biar dong bawa. Siap. Cabut barang itu tidak boleh sekali. Dua kali, 1, 2. Sampai ini Pius dan Gori berarti itu kamu sih. Ada Pius dan Gori ada di sini. Mati. Ada anak aku sifat. Saya minta hukuman. Kenapa tidak bisa begini? Kita punya adat kamu hukuman jangan mati. lepe-lepe. Saya sudah bilang, ini kami mendorong ini. Kami punya. Ini tanah ini. Saya tadi waktu Bapak Yun datang, saya mau ke sini, tapi cuma 2 kali. Iya, kecil ke perempuan ke laki-laki kasih naik orang. siap. Besok. Besok pagi harus datang. Ini kita punya hak, bukan karena kita pinjam tidak. Ini kita punya hak. Jadi kita mau marah biar kita mati dari tanah itu kita mati. Kita lebih baik mati karena tanah ini. Ya. Yang saya bilang lebih baik kita mati karena kita tumpah darah ini. Karena tanah ini sudah itu rahim ibu, mama. Kita minum makan sampai mati pun tanahnya menyimpan kita. Jadi kalau kita mau bertindak, kita harus bertindak. Tidak usah kita orang mau pikir-pikir lagi. Kita punya hak. Itu yang datang itu orang pendatang, hanya datang untuk cari makan, cari uang saja, untuk kasih kenyang perut. Tapi mereka tidak pikir kita ini kita petani, kita harus bertindak. Besok pagi udah siap di mobil. Kalau memang sampai militer buat begini berarti sama saja itu pagar merusak tanaman.
Itu pagar merusak tanaman. Militer cuma datang untuk mengawasi, melindungi rakyat yang ada di tempat. Bukan datang untuk jaga perusahaan, bukan datang untuk awasi perusahaan. Orang marah karena intimidasi. Nah, yang tulisan di papan itu mereka marah. Itu tadi Yunias dia bilang begitu. Tapi kalau untuk bilang intimidasi, kita kalau mau lihat, kita bukan baru satu kali taruh. Yang kemarin yang tadi bongkar tidak. Justru kami sudah buat pemalangan. Yang pertama, awal kami sudah taruh. Itu kenapa bisa bikin rusak? Itu kan dianggap itu intimidasi. Di belakangnya itu ada 2 mobil lagi. Satu mobil itu mobil security. Itu security saja. Itu kurang lebih mungkin ada sekitar 12 orang security. Terus kemudian anggota polisi ada 1, termasuk Pak Halim. Pak Halim ya? Pak Halim itu anggota polisi juga? Itu anggota polisi. Dia satuannya di mana? Dia ini kontraktor ini. Jadi dia sebagai kontraktor juga. Iya. Yang kemarin juga ada persoalan pertama itu. Iya. Nah, dengan anggota Kopassus. 2 orang ini. Nah, di situ saya sempat pertama itu saya marah, saya ribut. Saya bilang, kamu kenapa tidak hargai patok saksi adat itu? Kamu sudah injak-injakan punya harga diri. Itu saya omong begitu. Terus setelah 2 mobil itu sampai, semua security turun dengan anggota polisi ke Kopassus juga, baru kita berhadapan. Nah, banyak pertanyaan, tapi saya tidak bisa ini. Ada 1 tanya begini, 1 begitu lagi. Jadi yang saya tanggapi itu dari Kopassus. Dia tanya, itu siapa yang tulis? Tulisan di papan itu. Di situ ada bahasa intimidasi. Gitu. Saya bilang itu marga yang tulis. Jadi bukan saya yang tulis atau siapa, tidak. Itu marga yang tulis. Big pa mabe papunok sigabel kabikab ema on se boye mia yang tadi saya panggil ketiga moyang kita, panggil supaya moyang tete-tete yang sudah berpulang ikut kami mau tanam kepala babi di kepala kali Sigabel. Arti daripada itu yang tadi saya sampaikan yang bahasa. Dan ini hutan sucinya? Iya, hutan suci. Apa makna menanam kepala babi bagi orang Marin? Kita tanam kepala babi itu berarti sesuai dengan adat istiadat kita orang, itu sama sekali kalau setanam kepala babi, sama sekali sudah tidak bisa ganggu gugat lagi. Marlina, Terus ambil cangkul dulu. bisa kasih tahu. Ambil cangkul, bapak ada bawa itu cepat. Babe mo, babe kenepe, babe day yongos badeno, babe made, ame made, bikisaf, anak ke bambe, kabe papunok. Babe made, ame made, aja bala. Mak kya kebe. Oh mungkin bisa lagi sedikit saja. Komberin gua, gini kuri dua merang mau bang gini hari rebang kau kau ketengah cirinya no. Berani kita merang wan di gerano.
baku lawan dengan dia, baru langsung dia mulai paksa operator lagi, ayo kau masuk sudah. Operator ini dia masih takut. Dia masih takut, jadi dia datang ke rumah sini, duduk dengan kita di rumah sini. Sudah langsung dia bilang itu pergi panggil Kopassus 2 orang. Dia po anak buah tuh pergi panggil Kopassus 2 orang datang. Sampai di sini begini dia bicara dengan ini tuh. Suruh dia po anak buah 1 Charlie tuh. Pergi di perusahaan sana panggil itu security dong, 1 mobil datang sampai di sini. Pius itu dia tidak ke sana, dia bilang aduh Sani takut karena itu bukan sapu bahagian, jadi saya tidak berani ke sana. Baru dia bilang kenapa Bapak Pius takut? Dia bilang Sani takut karena kita kalau orang Marin sudah bikin begitu itu adat, tidak bisa kita terobos lah karena itu bukan sapunya bahagian. Sapu bahagian itu di jalur 9 sebelah sana. Kalau sebelah sini nih Mahuse punya. Sudah dia paksa-paksa Pius tidak berani jalan. Langsung security yang Jawa 2 orang dengan dia 2 orang yang pergi cabut itu patok. Belum pergi cabut jadi patok. Yang suruh itu Pak Halim yang suruh security 2 orang Jawa. Orang Jawa 2 itu iya, cabut. 2 orang yang cabut itu patok. Baru dong buang di pinggir situ, baru langsung dorang pulang. Lima pisang kelapa kasih tinggal, tapi kalau udah aku berpikir keluar dulu. Sagu nih kalau makan itu bisa tahan 2 hari. Adat Jawa juga kita hargai. Kita hargai. Karena kita punya adat. Adat Toraja juga kita hargai. Semua kita hargai. Kita hargai. Kalian kita baku hargai. Jadi Pak Halim orang Jawa tuh. Bugis. Sama Makassar itu kita baku hargai adat. Semua kita hargai. Semua. Pokoknya budaya kita di Indonesia ini kita hargai semua sama-sama. Kalian kita baku hargai. Kalau kau tidak hargai orang Marin ku adat atau kau tidak hargai orang Papua adat, entah itu Marin, Mandobo, Muyu punya adat, kalau kau tidak hargai, kau tidak boleh hidup di Papua. Kau pulang ke Makassar. Udah bosan ini. Ke Makassar kakek Bugis pulang. Bikin kotor saja. Paling rawan itu patok sasi. Apalagi sudah lingkar dengan daun kelapa. Itu berani cabut itu mati. Itu hukum mati langsung. Ke orang lain bisa cabut saya punya aturan. Das kau berani apa? Berdasar apa di situ kau punya hak? Hidup di atas tanah ini baru, di atas tanah Mausi baru. Tidak apa-apa. Oh. Jadi dulu jadi kita tidak susah, kita tidak lapar. Padi itu kita tanam terlalu lama, tapi kalau sagu tidak. Kita pangkur hari ini berarti bisa tanam sampai 1 minggu. Kalau pangkur 1 pohon itu sampai 6 bulan. Dapat tepungnya. Jadi kalau memang sampai hutan ini habis ini, sudah itu kita mati semua. Ya, ikan asli habis. Berarti kita juga punah habis. Hutan habis, kita juga habis. Yang ada nanti orang Jawa semua. Wah, tidak bisa. Kayu parang berdarah mengubahkan jalan hidup di kegagalan. Selama-lamanya ku puji Dia, salibnya menembus dunia. Ku yakin kurban Kristus di kayu
Pak Agus dengan keluarga, dengan 4 anak. Mengapa Pak Agus justru bertahan tidak melepas tanah? Bukankah kalau melepas tanah, Pak Agus bisa punya uang, bisa membeli rumah kah, bisa membeli televisi kah, bisa membeli mobil kah? Begini Pak, yang kami pertahankan itu dari cerita ke cerita yang sudah terjadi di kota-kota yang besar sana. Kita lihat di film bahwa pemilik bukan hidupnya makmur, tapi malah menderita. Maka kami keluarga besar Mause kami pertahankan. Dan kalau kita lepas tanah, apakah perusahaan itu bisa jamin anak-anak kita, bukan kami tapi anak-anak kita? Karena sesuai perjanjian yang kita lihat sekarang saya tidak nampak di kita orang. Apalagi anak-anak kita, mungkin mereka lebih menderita lagi. Maka itu kami pertahankan. Aku takkan henti berbakti padamu sampai saat ajalku. Aku anakmu. Karung barang semestinya di sebelah. Dia biasa berenang. Aduh, mana dua itu. Besar itu.
Kalau per tahun itu 1.000 hektar, itu berarti untuk mencapai 1 juta hektar itu perlu 1.000 tahun. Jangan berbicara 1,2 juta hektar, tapi bicaralah tanah yang orang Melayu sudah kasih. Satu orang mengerjakan 1 hektar, berarti perlu 1,2 juta orang. Penduduk Merauke tadi cuma 300.000. Kita jadikan lumbung pangan nasional. Ini sebenarnya kita harus berbangga kita. Jadi ini kan bukan baru ini tentang Merauke lumbung pangan. Dari tahun 39 sampai 58 itu Belanda sudah kembangkan Kurik ya sebagai lumbung pangan koloni Belanda di kawasan Pasifik. Masyarakat adat internasional sebenarnya sudah diperingatkan oleh UNFAO, Badan Pangan Dunia, untuk kita diwanti-wanti bahwa diperkirakan pada tahun 2020 kita akan krisis pangan. Masyarakat adat diminta untuk menjaga mereka punya makanan-makanan asli. Yang disebut pangan itu apa? Cuma beras. Berasnya dewe mas. Orang jagung nanti, ya, jagung nanti di jalan, singkong dan segala macam. Hutan sebegitu yang memberi hidup secara gratis berubah menjadi tanah yang harus dilayani supaya menghasilkan makanan. Sebelum proyek ini masuk, masyarakat pemilik tanah adat khususnya masyarakat Marin dari ujung ke ujung di dalamnya ada susur itu tanahnya petakan. Kalau nggak salah tadi di sini ada 70-30. Jadi yang punya tanah hak wilayah itu sudah dapat 30, tidak kerja, tidak apa, setiap panen dapat 30% dan dibayar di situ. Kita minta dibalik 70 tuan tanah, 30 pengelola. Ya, itu kita balik. Ini catat aja itu nanti jadi bahan. Kita duduk menghitung-hitung 1 hektar mereka akhirnya dapat hasil berapa. Keputusan terakhir mari kita tanam keladi saja daripada kita tanam kelapa sawit. Karena memang kalau dilihat pada hasil yang kita duduk menghitung, saya bilang 1 bulan itu mereka hanya mendapat 28.000. Dan ini tidak tahu potong apa saja. Dijemput potong, dikasih makan potong, di ini potong, semua itu di luar kesepakatan awal. Dan ini di Muting 1 di Kampung Gayu, saya duduk dengan masyarakat di sana. Lalu yang berikut keputusan MK nomor 35 tahun 2012 tentang hutan adat bukan hutan kan. Tidak ada satupun pemerintah di dunia ini yang bertujuan menyengsarakan masyarakat atau menipu masyarakat. Pemerintah komunis pun yang kita bilang komunis itu kita tutup di Indonesia ini, dia berupaya untuk mensejahterakan rakyat. Tidak boleh ancam-ancam tuan tanah dengan alasan ini program nasional. Jangan bikin sakit hati kita orang. Jadi program ini harus steril dari ancaman. Outside in the sun, yeah. If it's raining, Sun, yeah. bring it in the heat. Raining, yeah. What's your company? Say again. I'm from Indo Agri. Indo Agri. Yeah. It's a group of a company. Yeah. company. Yeah, Based yeah. on Jakarta. Jakarta based. Yeah, based in Jakarta. Okay. Your core business is oil palm. Oil palm. Yeah, oil Oh, palm. okay. You have oil palm field here in Merauke or in Papua? No. No. You have in Sumatra. Sumatera, Kalimantan. Okay. Now you want to expand in paddy field. No, just survey only. Just survey first. Just survey. Initial survey. Yeah. Okay. First time. First time to Papua. First time to Papua. Yeah. Oh, congratulations. Thank you. Any possibilities to open field paddy here? No. Paddy field? No, now is I think too good. It's too Today my early. second day here. Okay. Yeah. I think it's a big investment, right? Compared to palm oil, the paddy field. I think I don't know yet. I don't know. That's why paddy we are still checking. Okay. Yeah. It's related with government program and Merauke Integrated Food and
Energy and food estate? We don't know yet. Don't know. No. Yeah. We just now we just a survey and understand the flow. You know, of business. Yeah, the flow. It's interesting. Yeah. Thank you. Here, around 400 hectares. But here, just here, is 100 hectares. Also, they have one here, Yeah. 100 hectares. And We've got yeah, 400.